Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Materi ini ada di kelas 9 semester ganjil. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengetahui perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, mengetahui alat perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam perkembangbiakan aseksual pada hewan. Dan yang keempat, mengetahui macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah anoa, yang kedua adalah tapir, yang ketiga adalah bunga melati, dan yang keempat adalah bunga anggrek. Anoa, tapir, bunga melati, dan anggrek. Berpikir, dari gambar sebelumnya, apa yang terlintas di pikiran Anda tentang jenis hewan dan tumbuhan tersebut? Dua jenis hewan dan dua jenis tumbuhan yang terdapat pada gambar adalah jenis hewan dan tumbuhan yang langka. Kalau tidak mampu untuk mempertahankan hidupnya, maka hewan dan tumbuhan tersebut terancam akan punah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara hewan dan tumbuhan tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kelangsungan spesiesnya? Inilah yang akan Anda pelajari pada materi pembelajaran kali ini. Apa itu reproduksi? Agar keberadaan hewan dan tumbuhan tetap lestari dan tidak punah, diperlukan kemampuan untuk melakukan reproduksi, mampu beradaptasi, dan lolos dari seleksi alam. Reproduksi tumbuhan. Yang pertama, gimnospermae atau biji terbuka. Yang kedua, angiospermae, biji tertutup. Yang ketiga, bryophyta, tumbuhan lumut. Dan yang keempat adalah pteridophyta, tumbuhan paku. Reproduksi tumbuhan angiospermae terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Aseksual alami. Yang pertama adalah rizoma, yang kedua adalah stolon, yang ketiga adalah umbi lapis, yang keempat umbi batang, dan yang kelima adalah kuncup adventif daun. Aseksual buatan. Yang pertama adalah dengan cara cangkok, yang kedua merunduk, yang ketiga dengan cara menyambung, yang keempat dengan cara menempel, dan yang kelima dengan cara stek. Reproduksi tumbuhan angiospermae terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Seksual. 1. Penyerbukan polinasi adalah peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putih. Jatuhnya benang sari di atas kepala putih dapat terjadi dengan bantuan 1. Bantuan angin atau biasa disebut dengan anemogami. Yang kedua, bantuan serangga, biasa disebut dengan entomogami. Yang ketiga,
dengan bantuan burung atau ornitogami. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan kelelawar atau chiropterogami. Yang kelima, penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Kedua, pembuahan atau fertilisasi adalah proses penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perhatikan gambar berikut ini. Yang ketiga, penyerbukan biji pada tumbuhan terbagi menjadi 1. Bantuan angin atau disebut dengan anemokori, bantuan air disebut dengan hidrokori, bantuan burung disebut dengan zookori, dan keempat, bantuan manusia disebut dengan antropokori. Reproduksi tumbuhan gimnospermae. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, hutan pinus. Gambar yang kedua, pakis haji. Dan gambar yang ketiga adalah belinjo. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki bunga, seperti halnya tumbuhan agnospermae. Namun, tumbuhan gimnospermae memiliki alat reproduksi seksual atau generatif yang disebut dengan strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat 2 jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pertanyaannya, dapatkah tumbuhan gimnospermae bereproduksi secara aseksual atau vegetatif? Tumbuhan gimnospermae dapat bereproduksi secara aseksual. Tumbuhan gimnospermae yang dapat bereproduksi secara aseksual, misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Teknologi reproduksi tumbuhan. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekankan pertumbuhan kebutuhan nutrisi untuk makanan. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya dengan memakai media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien, jadi sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas. Yang kedua, vertikultur. Vertikultur berasal dari bahasa Inggris, yakni vertikal, yang berarti vertikal atau berdiri, dan kultur yang artinya budidaya. Vertikultur bisa diartikan sebagai budaya bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat atau vertikal. Yang ketiga, kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditubuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman yang lengkap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.